akhlak pelaku dan perangai syaitan, ya, agar kita tidak menirunya, ya. Karena Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Semua yang merupakan ciri khas syaitan maka kita disuruh untuk menjauhinya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan la ta'kulu bishimal, ya. Jangan makan dengan tangan kiri, jangan minum tangan kiri. Kenapa? Syaitan makan dan minum tangan kiri. Kemudian juga Rasulullah menyuruh untuk memberi dengan tangan kiri, ya, dan untuk menerima dengan tangan kiri. Kenapa? Syaitan yu'ti bishimal wa ya'khudh bishimal. Karena syaitan itu kalau memberi dengan tangan kiri, kemudian menerima juga dengan tangan kiri. Maka Rasulullah melarang kita untuk mengikuti perilaku syaitan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang akhlak syaitan, ya. Tentu akhlak yang buruk semuanya, ya. Baik, di antara akhlak syaitan kita sebutkan terlebih dahulu dari Al-Quran, baru kemudian dari sunnah Nabi SAW. Yang pertama adalah sombong, ya, ini yang sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah berfirman ketika Allah perintahkan kepada malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada malaikat sujudlah kepada Adam, maka semua sujud kecuali siapa? Iblis. Kata Allah, aba wastakbara, dia enggan dan dia sombong. Maka ketahuilah di antara akhlak yang paling buruk adalah akhlaknya syaitan, yaitu sombong, merasa besar. Istakbar itu merasa besar, merasa hebat. Ya, dia merasa Adam adalah pendatang baru, sementara dia adalah makhluk yang sudah lama beribadah kepada Allah. Begitu hebatnya iblis sampai dia masuk dalam jajaran para malaikat, padahal dia dari kalangan jin, karena dia jin yang top sampai bergaulnya sama malaikat. Oleh karenanya ketika disuruh sujud kepada Adam, dia merasa sombong, wastakbar, merasa sombong. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah bertanya, ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadayya, wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka iblis berkata, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Sehingga iblis sombong, di antara sebab dia sombong karena dia membanggakan unsur penciptaannya. Ini juga bahaya kalau orang sombong dengan nenek moyang, sombong dengan nasab, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di antara perkara jahiliyah al-fakhru bil ansab. Sombong dengan apa? Nasab. Saya keturunan ini, saya keturunan anu, saya keturunan ini. Padahal Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian yang paling mulia si Allah dan yang paling apa? Bertakwa. Makanya Allah mengatakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alna bainakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia sekalian, sungguhnya kami ciptakan kalian dari laki dan wanita, yaitu dari Adam dan Hawa. Kemudian kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, itu berkabilah-kabilah, bersuku-suku, bernasab-nasab. Buat apa? Lita'arafu, untuk kalian saling mengenal, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk sombong-sombongan. Saya keturunan ini, saya keturunan darah biru, kamu darah coklat, ya. Kemudian Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah ada yang paling bertakwa di antara kalian. Bilal berkulit hitam tapi dia mulia, ya. Apa kata seorang penyair? Laqad rafa'al islamu Salman al-Farisi wa wada'a al-kufru nasiba Abu Lahabin. Sungguhnya Islam telah mengangkat derajat Salman al-Farisi, Persia, dia bukan Arab. Dan sungguhnya kekufuran telah merendahkan orang yang nasabnya sangat tinggi, yaitu Abu Lahab, pamannya Nabi SAW. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ketika menyebutkan tentang ujub, dia menyebutkan di antara ujub dengan nasab, Kemudian dia sebutkan di antara orang-orang ujub di zaman beliau adalah Bani Hashim, sebagian Bani Hashim, yaitu sukunya Nabi SAW yang sombong dengan nasab mereka. Sungguhnya kalau Allah memberikan nasab mulia, maka seorang bersyukur bukan untuk disombong-sombongkan, bukan untuk
disombong-sombongkan karena yang Allah nilai yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, paling bertakwa. Bilal berkulit hitam, budak, bekas budak, tapi Rasulullah mendengar terompahnya bunyi di surga. Ya. Ketika Ibnu Abbas berkata kepada muridnya, ala adulluka imra'atan min ahli jannah, ala adulluka ala imra'atin min ahli jannah, maka aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga. Kata Ibnu Abbas, hadhihi imra'atun sauda, inilah wanita berkulit hitam. Atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, inni usra wa atakasyaf, fadu Allah an yashfiyani. Ya Rasulullah, aku ini kena penyakit ayan atau kejang-kejang, dan kalau sudah lagi kumat, auratku terbuka, yaitu sebagian tersingkap, maka doakan agar aku disembuhkan oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, in syi'ti da'autullaha an yashfiyaki, wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau mau saya doakan kau sembuh, dan kalau kau mau kau sabar dan bagimu surga. Kata wanita ini, aku bersabar ya Rasulullah, tidak usah doakan sembuh. Tapi fadu Allah alla atakasyaf, tapi berdoalah kepada Allah kalau aku lagi kumat agar tidak tersingkap. Ini wanita penghuni surga berkulit apa? Hitam. Maka di antara kejahiliahan, kegoblokan ya, bangga dengan apa? Bangga dengan nasab ya. Nasab itu kalau mulia, syukuri, seharusnya teriring dengan akhlak yang mulia, amal yang mulia. Makanya Nabi SAW bersabda, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lemah, nasabnya tidak bisa membuat dia cepat. Siapa yang lambat dengan amalnya, nasabnya tidak bisa mendukung dia untuk apa? Untuk cepat. Maka hati-hati, jangan sampai seorang sombong dengan apa? Nasabnya. Saya keturunan ini, keturunan ini. Sebagian orang, saya keturunan darah biru. Bapak, nenek moyang saya dulu raja. Kerajaannya masih ada, sudah enggak ada. Terus apa yang mau disombongkan? Masih ada aja, jangan sombong, apalagi sudah tidak ada ya. Taib. Jadi sombong ini bahaya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala tentang neraka jahanam, fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Sungguhnya neraka adalah tempat buruk bagi orang-orang yang sombong. Ikhwan, hati-hati, jangan sombong. Sombong akhlaknya siapa? Iblis ya. Sombong karena nasab, sombong karena ilmu, sombong karena cantik ya. Padahal cantiknya begitu aja udah sombong, belum sombong karena tampan, sombong karena badannya mungkin bagus ya, sombong karena pakaiannya bagus, sombong karena rumahnya bagus, sombong karena mobilnya bagus, sombong karena tasnya branded ya. Padahal suaminya setengah mati beliin ya. Oleh karenanya jangan sombong. Semua yang bisa menyebabkan sombong sebaiknya tinggalkan. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, sungguhnya seorang dia mampu untuk memakai pakaian yang indah, tapi dia khawatir ujub, maka dia tinggalkan, maka Allah akan buat dia pakai gaun dari surga ya. Kita ini pakaian kalau saya pakai bisa bikin sombong. Udah, enggak usah dipakai. Hati ini enggak bisa dijaga, kita enggak bisa ngontrol hati kita. Oh tenang, saya pakai mobil mewah, saya pakai baju bagus, saya enggak bakalan sombong. Hati kita enggak bisa kontrol. Hati kita enggak bisa kontrol ya. Oleh karena juga hati-hati, kalau kebetulan antum diberi rezeki banyak, mungkin enggak banyak di antara kalian, rata-rata rezekinya pas-pasan ya. Yang mesti yang punya rezeki banyak berlebihan, jangan sampai ngajarin anak jadi sombong. Hati-hati, anak-anak itu enggak bisa kontrol hatinya. Kita belikan ini yang mewah, kemewahan, dia enggak bisa kontrol hatinya, akhirnya menjadi apa? Sombong dan angkuh. Jadilah dia berakhlak dengan akhlaknya siapa? Iblis. Taib. Di antara akhlak iblis adalah hasad. Ya, bahwasanya dia hasad kepada Adam sampai tingkat hasad yang paling tinggi, yaitu pokoknya berangan-angan yang dihasati celaka sama dia, meskipun tidak harus mendapatkan kenikmatan. Kebanyakan orang hasad, misalnya ada temannya jadi direktur, dia maunya gimana? Ini direktur turun, dia yang gantikan posisinya. Orang hasad seperti itu. Ada orang dua jualan, satunya laku, dia kurang laku. Dia pingin punya temannya tidak laku, dia yang laku. Ada dokter di antara dokter hasad, satunya orang ngantri, pasiennya banyak, satunya pasien sedikit. Dia berangan-angan pas dokter itu pasien sedikit, pindah ke dia. Kebanyakan hasad begitu, ingin berpindah ke kenikmatan. Ini hasad yang parah. Ada hasad yang lebih parah lagi, yaitu enggak apa-apa, enggak usah dapat kenikmatan, sama-sama susah. Saya pingin dia miskin seperti saya. Ini parah ini. Ini parah ya. Saya pingin dia rugi seperti saya, bangkrut seperti saya. Itulah hasadnya iblis. Iblis tidak bilang
Adam keluar dari surga, saya gantikan posisinya. Enggak. Iblis bilang, Adam, semuanya sama saya di neraka. Jadi tidak harus saya menggantikan posisinya di mana? Surga, tapi kita sama-sama binasa. Ini hasad yang paling parah. Bukan ingin kenikmatan berpindah kepadanya, tapi ingin kenikmatan hilang darinya supaya merasakan seperti apa yang saya rasakan. Makanya Allah berfirman, "Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabin nar." Sungguhnya setan adalah musuh bagi kalian. Jadikanlah setan sebagai musuh. Sungguhnya dia menyuruh pengikutnya agar menemaninya di mana? Di neraka. Maka iblis tidak peduli. Dia goda setan. Padahal ancamannya neraka, dia tahu. Tapi dia cuek, enggak ada masalah. Yang penting ada masuk apa? Neraka. Yang penting keturunannya masuk neraka. Maka ini hasad tingkat tinggi. Hasad tingkat tinggi. Inilah hasad akhlaknya iblis. Makanya ibu-ibu kalau hasad, aduh, iblis ya. Hati-hati, akhlak iblis. Jangan diikuti. Bilang auzubillahi minasyaitonir rajim, karena hasad itu penyakit ya. Hasad itu apa? Penyakit. Kalau kita hasad sama orang, kita puji-puji dia. Kalau kita hasad sama orang, kasih kue sama dia biar kita enggak hasad. Kalau kita hasad sama orang, kita berusaha sapa dia, kenal sama dia agar hasad itu apa? Hilang. Karena kalau sudah kenal biasanya lebih sayang. Kalau tak kenal, setan membisiki dari belakang sehingga muncul apa? Hasad dan macam-macamnya. Lawan, jangan biarkan akhlak iblis, perangai iblis bercokol dalam dada kita ya. Di antara akhlak yang buruk iblis adalah hasad. Kemudian juga di antara akhlak iblis ya, untuk menggoda manusia, dia menghiasi maksiat supaya kelihatan indah. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Wa zayyana lahumu syaitanu a'malahum. Syaitan menghiasi amalan mereka sehingga menjadi indah. Dan iblis sudah pernah bersumpah di hadapan Allah dalam surat Al-Hijr ayat 39, dia berkata, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Dia bersumpah, ya Rabbku, ya sungguh aku benar-benar akan menghiasi maksiat bagi mereka di atas muka bumi, dan sungguh benar aku akan menyesatkan mereka. Jadi syaitan menghiasi maksiat menjadi indah maksiat yang dilakukan. Sampai sebagian ulama seperti Ibnu Katsir menyebutkan, syaitan mengatakan aku akan buat mereka gelisah kalau tidak maksiat. Dan itu yang dialami oleh orang-orang yang sudah kecanduan. Kalau mereka tidak bermaksiat, mereka gelisah. Kalau sudah sering minum isap rokok, kalau enggak merokok gelisah, masih ada yang kurang. Bahkan sebagian dai ada yang entah lagi konslet, dia bilang kalau rokok bagi saya wajib. Kenapa? Kalau tidak merokok saya tidak bisa ngajar. Itu namanya kecanduan, Mas. Ya, itu namanya kecanduan. Ya. Sampai dia bilang bukan sunnah lagi, bukan makruh, bukan haram, bukan sunnah apa? Wajib. Karena kalau tidak merokok tidak bisa ngajar agama katanya. Ini enggak benar seperti itu. Sama nanti orang mabuk juga begitu. Kalau enggak mabuk saya enggak bisa tenang. Sama kalau sudah sakau orang-orang narkoba, kalau enggak saya pakai narkoba saya enggak tenang. Terus jadi wajib pakai narkoba. Ini syaitan menghiasi sampai perkara yang makruh atau haram, bahkan haram sampai dibilang bukan sunnah lagi, jadi apa? Wajib, bahlul ini. Subhanallah. Bisa bagaimana dia nekat mengatakan rokok hukumnya apa? Wajib. Dan demikian juga kecanduan-kecanduan yang lain. Sampai seorang benar-benar kecanduan kalau dia tidak melakukan dia gelisah. Sampai disebutkan adalah seorang ahli minum bir, ahli khamar. Dia mengatakan saya minum secawan khamar. Akhirnya saya minum secawan khamar bukan untuk kenikmatan lagi. Tapi untuk menghilangkan kecanduanku, saya menderita kalau tidak minum. Jadi bukan lagi kenikmatan, tapi kita menghilangkan kesengsaraan. Sama seperti ketika seorang sudah sakau, kalau tidak narkoba dia sengsara. Demikianlah orang sudah kecanduan maksiat. Maksiat apa saja? Minum khamar, berzina, nonton film Hollywood ya. Film Korea, kalau tidak nonton kayaknya kurang sip ya. Kurang sip. Kalau tidak nonton gelisah. Ini kecanduan adalah dari tazyinus syaitan. Syaitan menghiasi. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innal mar'ata auratun idza kharajat istashrafa syaitan. Sungguhnya wanita itu adalah aurat.
Kalau dia keluar rumah maka setan mengintai. Setan mengintai. Buat apa? Untuk menjadikan dia jerat untuk menggoda para lelaki. Maka dihiasilah wanita di hadapan para lelaki. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, Innal mar'ata tuqbilu ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan. Sungguhnya wanita itu kalau datang dalam bentuk syaitan, kalau balik juga dilihat dalam bentuk syaitan. Maksudnya kata para ulama, syaitan menghiasi. Sehingga seorang laki kalau melihat wanita dari depan kelihatan luar biasa. Kalau dari belakang juga luar biasa, bahkan lebih indah daripada istrinya. Padahal istrinya lebih cantik daripada wanita tersebut. Tapi kata orang, rumput tetangga lebih hijau. Kenapa? Ada setan yang menghiasi. Ada setan yang menghiasi. Kalau ngobrol sama istri biasa-biasa saja. Tapi coba kalau ngobrol sama istri orang, semangat. Bergetar, bergelora. Karena setan menghiasi. Kalau sama istri biasa, hambar. Istri sendiri ya. Ini namanya setan menghiasi maksiat. Di antaranya setan menghiasi syirik, sehingga syirik seakan-akan suatu yang syar'i. Ya. Syirik suatu yang syar'i. Seperti ketika setan menghiasi Ratu Balqis ketika masih kafirah bersama pengikutnya. Kata burung hudhud, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil. Aku mendapati Ratu Bilqis dan rakyatnya sujud kepada matahari, tidak sujud kepada Allah. Dan setan telah menghiasi perbuatan mereka. Itu setan bilang apa? Matahari bermanfaat. Dengan matahari maka berbagai macam kehidupan bisa ada. Dengan matahari kita bisa melihat indahnya dunia. Kalau tidak ada matahari, sehingga dihayalkan bahwasanya matahari sumber kebaikan, maka hendaknya sujud kepada matahari. Sama seperti sebagian orang ada yang beribadah kepada sapi sampai cari keberkahan dari kencing sapi ya. Kencing sapi dikumpul kemudian diminum atau diusapkan ke wajahnya. Di antara mereka yang berkata, kenapa kita begitu kepada sapi? Karena sapi adalah hewan yang tulus. Lebih tulus daripada seorang ibu. Kalau ibu nyusui masih harap pamrih dari anaknya. Tapi kalau kita ambil susu sapi, ikhlas dia. Ikhlas, sapi bahlul. Tapi setan menghiasi sehingga membenarkan seakan-akan itu hal yang benar, itu hal yang legal ketika kita ambil air kencing sapi kemudian taburkan ke tubuh, dianggap sapi adalah Tuhan atau tunggangan Tuhan. Ini semua setan menghiasi. Orang berakal tahu sapi ya diciptakan untuk tunduk kepada kita, untuk kita manfaatkan, untuk kita makan dagingnya atau untuk bajak sawah, bukan untuk kita ibadahi. Ya. Akal menunjukkan kalau beribadah harus kepada yang lebih hebat, bukan kepada yang lebih di bawah. Dan banyak seperti ini. Seperti orang-orang yang minta-minta kepada mayat-mayat. Kalau minta pada Allah langsung, kamu siapa? Allah tidak bakalan lihat kamu. Kamu siapa? Manusia ada miliaran. Emang kamu dilihat sama Allah? Dosa aja banyak, mau cari muka sama Allah, mana dilihatnya? Caranya lewat wali-wali. Karena wali punya hubungan khusus sama Allah. Subhanallah. Ini perkataan membuat dia jauh dari Allah. Sehingga dia bersandar bukan kepada Allah, bersandar kepada wali-wali yang sudah mati. Padahal Allah mengatakan, wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun saja yang jatuh gugur kecuali Allah tahu. Itu daun, apalagi ente. Ente lebih mulia apa daun? Ente lah. Daun aja Allah tahu, apalagi antum. Antum di ujung dunia enggak ada orang seorang pun berdoa kepada Allah, salat malam, menangis. Allah tahu atau tidak? Tahu. Ini dibilang mana Allah perhatikan kamu, minta sama kepada wali-wali. Sehingga akhirnya semangat pergi ke kuburan wali-wali, minta ke wali. Ke masjid sepi. Saya punya kawan cerita, orang awam. Kata dia, Firanda ada kawanku, kawan sekolah saya. Kawanku sampai liburan, dia ambil cuti supaya pergi ke kuburan-kuburan. Saya bilang, kenapa susah-susah? Kau bangun malam aja, sholat malam. Sholat malam, berdoa, selesai. Kenapa harus minta-minta ke wali-wali? Syaitan menghiasi. Akhirnya hatinya bukan bersandar kepada Allah, tapi bersandar kepada wali. Sampai kemarin ada klip mengatakan kalau kau lagi gelisah, sebut saja nama Abdurrahman, Abdurrahman, Abdurrahman. Sampai 7 kali, nanti hilang semua kegelisahan. Dari mana seperti ini? Ini dari mana? Bukannya suruh ingat Allah, berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ini suruh zikir Abdurrahman.
Ini seperti apa? Tapi kita lanjut. Di antara akhlak syaitan, syaitan suka kalau manusia terbuka auratnya. Syaitan suka. Kata Allah, fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Maka syaitan pun menggoda Adam dan Hawa agar keduanya membuka auratnya. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Allah melarang kalian makan dari pohon ini agar kalian tidak menjadi malaikat atau agar kalian tidak kekal. Jadi syaitan ingin terbuka aurat. Di antara propaganda syaitan bagaimana wanita bisa buka aurat, bagaimana lelaki bisa buka aurat. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, lihat ayat 25 sampai 26, kata Allah, ya bani Adam, ya wahai anak-anak Adam, ya la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak-anak Adam, janganlah kalian terfitnah oleh syaitan sebagaimana syaitan telah berhasil memfitnah kedua nenek moyang kalian Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma. Syaitan berhasil membuka pakaian mereka berdua. Syaitan pingin orang terbuka aurat. Makanya sekarang syaitan menggambarkan biasanya wanita jadi korban kepada para wanita. Kalau orang bisa buka aurat berarti modern. Berarti apa? Modern. Semakin terbuka semakin apa? Modern. Seperti orang-orang bule. Tidak punya malu. Ya. Kebanyakan makan babi, malunya hilang. Tidak punya malu. Ya. Terbuka aurat, semakin terbuka semakin modern. Padahal kita dulu belajar waktu SD yang enggak pakai baju itu orang utan. Orang primitif zaman batu katanya begitu. Ini sekarang malah yang buka pakaian malah semakin apa? Modern. Ini jebakan syaitan. Syaitan ingin membuka aurat. Sejak awal syaitan ingin wanita terbuka aurat. Maka terpancinglah wanita kalau punya pakaian yang indah, mau dia pamer, mau dia tampilkan, mau dia pamer. Jadilah barang dagangan di sana. Wanita jadi barang dagangan untuk diperlihatkan, dipamerkan keindahan tubuh mereka, karena itu tujuan syaitan. Tapi di antara akhlak syaitan, yaitu syaitan ingin orang-orang ya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 119. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika syaitan menggoda sampai syaitan berkata, "Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah." Aku terus memerintah mereka, aku membisiki mereka, fala yughayyirunna khalqallah, sampai mereka merubah ciptaan Allah, tidak puas dengan pemberian Allah. Di antaranya yang sering terjebak adalah para wanita. Merubah ciptaan Allah, merubah fisik mereka. Sampai Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, la'anallah al-washimah wal mustawshimah. Allah melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta untuk ditato. Tidak puas badannya begini, maunya ditato. Digambar-gambarin. Al-wasilah wal mustawsilah. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut atau yang minta untuk disambung rambutnya. Wan namisah wal mutanammisah. Allah melaknat wanita yang mencukur alis atau yang minta untuk dicukur. Alis sudah bagus, dicukur kasih spidol. Kemudian wal falijah wal mutafallijah. Wanita yang mengkikir gigi. Kalau zaman dahulu gigi dikikir supaya agak renggang, kelihatan masih muda, supaya kelihatan lebih cantik. Tidak numpuk-numpuk giginya, ya. Kata Nabi setelah itu, al-mughayyirati li khalqillahi lil husn. Al-mughayyirati khalqallahi lil husni. Wanita-wanita ini merubah ciptaan Allah supaya kelihatan semakin indah. Ini yang kerjaan syaitan, dibisikin, kamu kurang keren, harus begini, harus begini. Akhirnya terpedaya, akhirnya merubah ciptaan Allah. Kadang bukan wanita saja yang dibisikin, suaminya dibisikin, suruh istrimu begini, begini, begini. Akhirnya suaminya yang suruh. Mami, itu hidungnya ditambahin dikit, Mami. Ya. Sudah mancung, ininya ditinggiin. Ininya apa tinggi. Jadi kayak orang bule potan ya. Terus apa lagi, bibirnya tambahin dikit. Sudah bagus gini, tambahin gini, membeli dikit. Kenapa? Supaya menarik. Membelain dikit. Subhanallah.
Hidung udah bagus-bagus, nunjukin dikit. Dada sudah normal, besarin dikit. Perempuan jadi korban. Siapa yang suruh? Iblis. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Aku terus memerintahkan mereka sampai mereka rubah ciptaan Allah. Akhirnya rubah sana, rubah sini, rubah sana, rubah sini. Kayak orang Korea, operasi plastik, tambal sini, tambal sini. Lama-lama jadi boneka Barbie. Terus begitu bahagia. Bahagia bukan dari situ. Bahagia dari dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki kalau sudah maunya dibisikin setan, mau istrinya secantik apapun dia pasti tidak puas. Tapi kalau diberi ketenangan oleh Allah ya senang-senang aja. Bahagia Allah berikan. Allah berikan. Jadi di antara akhlak iblis ingin agar manusia merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak puas dengan ciptaan Allah. Dia lihat hidungnya di kaca dia menangis. Subhanallah, kenapa hidung saya kayak begini? Ya akhi, emang kalau hidung mancung pasti bahagia? Belum tentu. Banyak orang hidung pesek ketawa terus. Bahagia. Tidak ada jaminan. Terus, setan ini tidak puas gini rubah-rubah gini rubah gini. Nah, kalau sudah rubah-rubah hidung biasanya kadang kalau sudah nanti maksiat ya. Nanti maksiat supaya dilihat orang supaya ini supaya ini. Antum syukuri apa yang Allah berikan ya. Kalau terlalu ganteng, terlalu cantik juga bahaya, semakin mudah terpapar pada kemaksiatan. Mudah digoda. Lihat kenapa Nabi Yusuf alaihissalam di penjara karena terlalu ganteng. Antum enggak pernah di penjara karena kurang ganteng. Nabi Yusuf karena terlalu ganteng diuji, enggak mau di penjara. Banyak yang goda. Kalau kita wajah pas-pasan siapa yang goda? Orang lihat aja enggak tertarik. Tapi kalau antum ganteng, terus naik mobil mewah, oh cewek semua datang. Ada gula, ada semut. Karena sudah datang. Oh, sudah gitu apa yang terjadi? Maksiat. Laki-laki sama perempuan pasti ada strom, enggak mungkin enggak ada strom kecuali enggak normal. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Ya udah syukuri yang ada. Setan membayangkan seorang untuk tidak puas dengan apa yang Allah ciptakan tentang dirinya. Akhirnya dibisikin untuk rubah dan akhirnya itu yang terjadi. Operasi plastik, setahun sekali maintenance pergi ke Korea, murah di Korea. Hidung ditambah-tambahin. Nanti ada yang tanya, Om, kayaknya dulu hidungnya begini, enggak begini ya Omnya? Enggak, dulu kayak gini kok katanya. Begini terus copot repot. Taib. Kemudian di antara godaan syaitan, akhlak syaitan ingin membuat yang halal menjadi haram. Gimana caranya? Supaya dibisikin ini halal. Allah mengatakan, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia sekalian, makanlah dari bumi yang halal-halal. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan ingin kalian makan haram. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ingin kita makan haram, yang syubhat tinggal aja, yang haram makan. Ini ada korupsinya tinggalin. Alhamdulillah kita masih makan, enggak perlu makan yang mewah-mewah, yang penting masih bisa makan daripada makan mewah-mewah, makan mahal-mahal ternyata dari hasil yang haram. Kalau ada orang ajak antum untuk melakukan transaksi haram, riba, mohon maaf saya tidak siap dihisap oleh Allah, udah ya saya cari yang lain, sudah saya enggak mau. Jangan pernah buka pintu celah. Syaitan bilang, "Oh, tenang, ini enggak apa-apa, nanti habis itu bertobat, tenang aja. Kapan lagi ada kesempatan?" Sekali-sekali ada kesempatan seperti ini. Nanti habis itu kau haji umroh aman. Sehingga dia nekat akhirnya melakukan perkara yang haram.